siang ini, alhamdulillah ramai dengan warga yang jalan santai. Dari hari Kamis 17 Agustus, tidak henti-henti perlombaan. Umi, sapa tetangga depan kontrakanku itu. Aku pun menanggapinya dengan tersenyum. Umi, ada uang muka 50.000 saja. Aku mau beli beras, suamiku belum juga pulang, kata Mbak Arni yang suaminya entah kerja apa, 2 minggu sekali baru pulang, katanya. Aku diam membisu. Ada desir tak tega dalam hatiku, tapi aku sendiri memang sedang tidak punya uang. Biasalah, sedang tanggal tua. Saya nggak ada uang, Mbak. Kalau beras ada saja, jawabku. Mbak Arni melongos meninggalkanku begitu saja. Aku tak peduli, lanjut ke depan masjid untuk menonton acara lomba tangkap bebek. Di sana sudah ada Mbak Sarah dan yang lainnya. Bergegas aku menyapa mereka. Aku ambil cinta dari gendongannya ibunya dan aku ajak melihat bebek yang sedang jadi rebutan ibu-ibu. Umi, teriak Mbak Sutijem, sudah biasa sering ngagetin orang. Apa sih Mbak? Tanyaku. Tidak ikutan nangkep bebek Umi, jawabannya cengengesan. Enggak ah, takut disosor. Sekelebat aku melihat bayangan Mbak Aisyah melintas. Rupanya dia ikut juga lomba RT sini. Si kakak dan adiknya sampai tidak mau pulang ke kontrakan, saking asiknya nertawain bebek yang kerepotan karena ulah ibu-ibu. Ayo pulang, sebentar lagi maghrib, ajakku pada buah hatiku. Aku pun berjalan beriringan dengan tetangga dan anak-anak. Mbak Aisyah mengejarku sambil memanggil. Terpaksa, langkah kaki ini dipelankan. Umi, panggilnya. Umi, bilangin sama Mas Abi, aku sekarang sudah jadi janda, katanya dengan mesem-mesem tidak jelas. Aku hanya geleng-geleng kepala. Rupanya sang pelakor sudah mulai bertingkah lagi untuk merebut suami orang. Malam ini ada acara makan bersama di rumahnya Bu RT. Aku dan suamiku juga hadir sebentar untuk hidup bermasyarakat. Di rumah Bu RT sudah ramai sama warga. Kursi-kursi plastik sudah penuh, tidak ada yang kosong. Aku duduk di teras rumah adiknya Bu RT. Anak-anak sedang main sama duo L. Suamiku hanya diam sambil liatin anaknya yang sedang lari ke sana ke sini. Tiba-tiba Mbak Aisyah datang menghampiri Mas Abi. Panggil suamiku dengan mendayu-dayu. Suamiku memalingkan muka. Mungkin tidak nyaman ditatap terus seperti itu. Sedangkan Mbak Aisyah melihat suamiku, air liurnya seperti menetes. Mas, aku sekarang sudah jadi janda, ucapnya tanpa rasa malu. Ada aku istrinya. Umi, siapa sih? Tanya suamiku sambil berbisik. Ulat bulu, jawabku ngasal. Tidak kami hiraukan. Akhirnya sang pelakor pun berlalu, meninggalkan suamiku yang tidak nyaman. Ayo pulang, teriakku sama anak-anak. Belum makan kok sudah mau pulang, Umi, sapa Bu RT menegurku. Moodku sudah ambiar. Tidak ada lagi nafsu makanku melihat tingkah Mbak Aisyah tadi. Aku makan nyuapin si adik, sedang si kakak sama abinya. Setelah kenyang kita pun pulang. Soalnya besok sudah mulai masuk sekolah. Di dalam kontrakan aku uring-uringan. Entah kenapa, bawaannya ingin marah terus. Umi, seru suamiku yang dari tadi memanggil, tapi aku acuhkan saja. Kenapa Umi? Tanyanya, tapi aku tetap diam. Sabar Umi, sahut si sulung. Entahlah, feelingku mengatakan Aisyah ini akan mengganggu rumah tanggaku lagi. Azan subuh berkumandang merdu di masjid tempat tinggalku. Aku pun dengan
Masih mengantuk, turun dari tempat tidur. Rasanya kepala terasa berat. Semalaman tidak bisa tidur. Terbayang banyak terus wajah cantik sang penggoda. Selesai menyiapin sarapan si kakak dan abinya, aku sibuk dengan cuci piring. Umi, panggil sulungku yang sudah rapi dengan seragamnya. Umi, di atas kulkas ada uang. Pergilah shopping, biar tidak uring-uringan, kata suamiku sebelum pergi kerja. Aku masuk ke dalam kontrakan. Tidak lupa aku lihat di atas kulkas. Ternyata memegang ada amplop putih bertuliskan untuk Umi. Aku buka amplop tersebut. Isinya 10 lembar uang 100 ribuan yang berarti 1 juta. Alhamdulillah, kumamku di tanggal tua yang serba habis ini dikasih uang 1 juta seperti mendapatkan harta karun. Di sini sekarang aku di warung sembako. Hehehe. Membeli semua yang telah habis seperti masako, gula, garam, minyak goreng, juga stok sabun cuci baju. Saat sedang sibuk memilih-milih roti gepeng, Mbak Arni ujuk-ujuk nongol saja, ngagetin sambil tersenyum dengan sinisnya. Cie, orang pelit, katanya tidak ada uang, sekalinya belanja, cibirnya. Dengan bibir 2 senti. Aku menyudahi belanjanya sambil meraih jemari si adik. Aku pun berjalan ke kasir. Sudah Umi, kata Mbak Sari, pemilik toko sembako yang baru. Sudah Mbak, jawabku sambil menyodorkan belanjaanku. Toko sembako Mbak Sari terletak di depan sekolah si kakak. Jadi sekalian sambil menjemput si kakak sekolah, sambil belanja. Mbak Arni juga, anaknya sekolah di sini. Jadi bertemu saat menjemput anaknya. Aku gabung dengan ibu-ibu yang lain yang sedang menunggu anaknya keluar dari sekolah. Dengan tatapan sinis, mereka pun bisik-bisik. Umi, boleh tanya enggak? Tanya si ibu yang enggak ku tahu namanya. Iya Bu, silakan, jawabku sambil tersenyum ramah. Dalam Islam, emang boleh melihat tetangganya kelaparan, kata si ibu tadi. Kalau kita mampu untuk membantu, maka bantu, jawabku. Kenapa Umi? Mbak Arni minta tolong, pinjam uang gak Umi kasih. Aku yakin Mbak Arni telah cerita tentang dia minjem uang yang gak aku kasih. Memang sedang tidak ada uang. Lagian dia itu rajin minjem saja, tapi lupa untuk bayar. Langit mendung di pagi hari, seperti akan turun hujan yang sangat deras. Bers. Tidak terlalu lama, turun hujan yang sangat deras. Si kakak sampai izin tidak masuk sekolah. Angin yang sangat kencang merobohkan pot-pot pohon, daun sop dan lombok. Sesekali terdengar suara petir yang sangat memekakkan telinga. Tar, tar. Ya Allah, seakan bumi ini sedang mengamuk. Allah tunjukkan kekuasaannya. Mungkin ada 1 jam hujan turun dengan derasnya, menyisakan rintik-rintik gerimis. Aku bergegas ke depan kontrakan, melihat teras yang tergenang air. Kebun miniku berserakan, sudah tidak jelas rupanya. Aku pun ke halaman sedikit demi sedikit, memperbaiki pot-pot yang terguling. Lagi asik-asiknya membereskan kebun mini yang tidak seberapa luasnya. Tiba-tiba tetangga depan kontrakanku menendang kaleng bekas susu ke pagar kontrakanku. Krompiang! Aku sampai berjingkrak, saking kagetnya. Ya Allah, omelku dalam hati tidak sampai di situ. Dia pun membanting pintu dengan sangat keras. Brak! Ya Allah, liriku lagi. Entah dosa apa aku di masa lalu, selalu berurusan dengan tetangga unik seperti itu.
Selesai membersihkan kebun, aku mandikan kedua anakku. Setelah itu buru-buru ke dapur untuk memasak. Selesai dengan pekerjaan, baru mandi. Azan asar telah berkumandang. Waktunya untuk beribadah. Tok, tok, tok. Pintu depan ada yang mengetuknya dengan sangat kencang. Umi, ada yang mengetuk pintu, ucap si kakak. Setelah melihatku selesai sholat, aku rapikan mukena, dipaskan dengan wajahku yang tambah bulat. Suara ketukan di pintu tidak kunjung berhenti. Dengan tergesa, aku membuka pintu utama. Keriat. Sedikit aku buka pintu tersebut. Ternyata yang datang Mbak Arni, tetangga depan tadi. Aku lupa mengunci pagar. Ada perlu apa, Mbak? Tanyaku dengan santai. Umi, ada nasi. Aku minta sedikit buat makan. Soalnya aku gak masak dari pagi. Jawabannya melo. Aku pun masuk ke dalam rumah. Tidak lupa menutup pintu dulu. Aku kasih 1 piring nasi dengan lauk tahu, tempe, dan sambal. Kebetulan itu yang ada di kulkas. Jadi aku masak saja. Ini Mbak, aku menyodorkan nasi dan temannya itu. Tapi Mbak Arni tidak cepat untuk mengambilnya. Umi, aku ini manusia, bukan kucing. Katanya ngegas. Loh, siapa juga yang bilang dia kucing? Aneh. Maksudnya Mbak apa ya? Tanyaku heran. Pura-pura lagi. Aku kesini minta nasi Umi dan sedikit lauk, ayam atau ikan. Ini kok aku dikasih tahu sama tempe seperti ngasih kucing. Jawabannya dengan ketus. Astagfirullah. Jika tidak mau, tidak usah diambil. Sentakku, tidak terima dibilang ngasih kucing. Tidak ada syukurnya. Sini, sambil merampas piringnya, pergi begitu saja, tanpa bilang terima kasih. Aku menutup pintu kembali. Hari sudah sore, sebentar lagi suamiku pulang dari kerja. Di grup RT, ramainya tentang status Mbak Arni. Rupanya sepiring nasi berlaukan tahu dan tempe goreng dia unggah di grup RT. Ya Allah, dikira kucing aku sama tetangga depan. Minta sedikit nasi sama lauknya, tapi dikasih tempe sama tahu. Dasar tetangga laknat. Unggah di grup WA. Ramai dikomentari tetangga-tetanggaku. Tidak bersyukur banget Mbak jadi orang. Untung dikasih sama tetanggamu itu. Komentar mamanya Cinta. Berarti Mbak Sarah. Iya Mbak, tidak ada syukurnya. Kalau minta sama aku, mana mau ngasih. Sambar Mama Jaya. Aku loh, kalau dikasih nasi sebanyak itu, langsung aku makan. Yang penting kenyang. Lanjut Mbak Suti Jem. Kalian kan bestinya. Pasti deh dukung si tetangga laknat. Jawab Mbak Arni. Sudah ibu-ibu. Ini grup bukan ajang debat, tapi ajang silaturahmi. Akhirnya Bu RT nongol juga. Dan fotonya dihapus. Grup RT-nya ditutup. Hanya admin yang bisa posting. Aku dari tadi hanya diam menyimak. Tidak ada niatan untuk membela diri. Bersambung.